Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisika, semoga sehat ya. Walaupun COVID masih banyak, tetapi kita tetap harus semangat ya untuk belajar tentang fisika matematika, khususnya bilangan kompleks. Pertemuan part 3 kita sudah membahas tentang bentuk eksponensial. Nah, untuk kali ini kita harus paham juga bagaimana bilangan kompleks itu dalam bentuk akar dan pangkat. Kita harus tahu bahwa di perkalian kemarin ya, kita mengingat dulu nih definisi perkaliannya. Definisi perkalian bilangan kompleks. Kemarin dijelaskan bahwa ya Z pangkat N ya. Z pangkat N ini merupakan suatu bentuk ya. Bentuk yang mana pangkat ini Z ini itu merupakan bilangan kompleks ya, yang terdiri di atas R, E, I pangkat theta ya. Jadi Z itu diganti dengan R, E, I pangkat theta. Nah, karena pangkat N, maka ini dipangkatkan dengan N. Ini kalau N misalnya kita N-nya itu di pangkat untuk semuanya, berarti kan sama aja R pangkat N ya. Kemudian untuk yang E, pangkat I theta dikali N. Nah, bagaimana apa sih nilai N-nya itu ya? Nilainya itu ternyata dari 0 ya. 0, kemudian plus minus 1, kemudian plus minus 2. Apabila kita memasukkan nilainya R1, maka kan tinggal RE pangkat I theta ya. Sehingga misalnya kalau kita R pangkat 1 ya, maka diganti ya, R-nya itu 1, maka 1 dikali E pangkat I theta, sehingga nilainya tetap E I ya, nilainya berarti E pangkat I theta N. Oke, dengan N kita bisa keluarkan, jadilah seperti ini. Jadinya E pangkat I theta dipangkatkan dengan N. Nah, kalau yang bentuknya polar ya, kemarin kita bisa mensubstitusikan nilai dari E itu sendiri, bahwa cos ya E sama dengan EI theta itu sama dengan cos theta ditambah dengan I sin theta. N-nya tetap ada pangkatnya. Oke. Nah, persamaan dua ini namanya persamaan de Moivre. De Moivre ini gunanya untuk memperoleh identitas trigonometri. Apa sih identitas trigonometri? Kalau kita tahu misalnya sin kuadrat ya. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ini nanti gunanya seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan melihat bahwa di sana itu ada pangkat yang kita modifikasi ya. Jadi pangkat yang akan kita modifikasi. Apa yang akan diganti ya? Kalau tadi Z pangkat N, sekarang Z pangkat seper N. Maka kita bisa ubah untuk Z itu sendiri itu nanti ini ya. Jadi Z itu RE I theta sama kayak tadi, bedanya adalah pangkatnya seper N, sehingga R-nya bisa masing-masing pangkat N seper N, jadinya R pangkat seper N, kemudian E-nya E pangkat I theta per N. Ini hasil kali I theta dikalikan ini ya. Kemudian R-nya juga dikalikan seper N. Jadilah seperti ini. Kemudian kalau R pangkat seper N itu kita bisa modifikasi menjadi bentuk akar. Jadinya kalau misalnya R pangkat setengah ya, itu kan penulisannya kan akar dari R.
Tapi bagaimana kalau misalnya R pangkat 3/2 ya, 3/2 itu sama dengan akar dari R, ini 3 ya, 3/4 misalnya, ini 4. Jadi penulisannya seperti itu. Sehingga kalau misalnya R pangkat 1/n itu menjadi akar dari R ya. Nah, sepernya itu menjelma menjadi n-nya di luar. Kemudian untuk yang E pangkat I theta per n itu diganti dengan theta per n toh. Ya, kalau tadi itu E pangkat I theta itu cos theta plus I sin theta. Tetapi kalau pangkatnya I theta per n, maka yang berubah adalah bentuk tetanya. Berarti tetanya per n ditambah dengan I sin theta ya. Sinnya juga theta per n. Contoh 1 yang paling mudah. Ini sudah saya tuliskan di sini. Kalau misalnya hitunglah 1 plus I. 1 plus I pangkat dari 8. Maka kalau misalnya 1 plus I, kita misalkan Z. Nah, Z ini kita bisa gambarkan dalam diagram kartesian. Sumbu X ya. 1 itu sebagai bilangan real, dia bisa dituliskan dalam sumbu X. Kemudian I itu dia sebagai bilangan imajiner, bisa kita tuliskan dalam sumbu Y. Nah, untuk kita bisa melihat nanti ya, bisa melihat bahwa ini 1, ini 1, titik temunya ya, kalau sumbu Y kan ada, dia bilangan imajiner, makanya ada I, berapa I? Kalau di sini 1 I, sehingga kita bisa menuliskan I ditambah 1. Bagaimana kita melihat mencari R-nya? R-nya adalah kita bisa mencari sisi miring dengan menggunakan teorema Pythagoras. Kalau sumbu X-nya besarnya 1, kemudian sumbu Y-nya besarnya 1, maka untuk sisi miringnya adalah akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Berarti akar 2. Jelas ya? Untuk R-nya. Ini untuk mencari R-nya. Kemudian mencari theta. Theta adalah kalau misalnya gini, itu terlihat bahwa dia setengah dari 90 derajat, berarti kan 45. Atau kalau misalnya pi-nya 180, itu kita bisa menuliskannya pi per 4, karena pi per 4 itu 180 dibagi 4, berarti kan 45 gitu ya. Oke, kemudian kita misalkan gini, kita langsung kan udah ketemu R, udah ketemu theta, sehingga kita bisa masuk ke persamaan lanjutan. Tadi I plus theta itu ketemu setengah ya. Nah, bentuk eksponennya tidak hanya setengah, karena setengah itu cuma mewakili R saja. Nah, E pangkat I theta-nya mana? Nah, ini E pangkat I theta dikali dengan N ya. I theta ya. I theta dikali dengan N. I theta saja ya. I theta. Nah, tetanya itu diganti dengan pi per 4 ya, dipangkatkan dengan 8. Berarti kalau akar 2 itu bisa dijelma ya, diganti penulisannya dengan 2 pangkat setengah. Oke. Nah, untuk E-nya tetap ya, E pangkat I pi per 4. Nah, 2 pangkat setengah itu dikalikan, ya setengahnya ini dikalikan 8, berarti sama aja 2 pangkat 4. Oke, 2 pangkat 4. Jadinya seperti ini. Dan E pangkat I pi per 4, ya, kalau dikalikan kan sama-sama dipangkatin kan dia menjadi pengali. Jadinya E pangkat I pi per 4 dikali 8, berarti 8-nya dicoret sama 4, tinggal 2, berarti 2 I pi. Nah, untuk 2 pangkat 4 itu diubah menjadi 16 kan. Nah, bagaimana caranya kita mencari E2 I pi? Nah, kita harus ingat ya.
Jangan dilupakan yang sudah dipelajari ya. E pangkat 2IP itu bisa dilihat seperti ini. Ya, bentuknya adalah E I theta dipangkatkan dengan N. Oke. Itu sama aja. Nah, kita N-nya kan di sini 2 ya. Ini diubah menjadi ini. Nah, E I theta itu bisa diganti dengan cos theta plus I sin theta dipangkatkan dengan N. Menjadi cos 2. Nah, N-nya kan diubah menjadi 2. Di sini 2 ya. Nah, berarti cos theta ya. Tetanya itu diganti dengan 2pi. Kenapa? Karena kan E pangkat I theta. Lah, tadi sama aja E pangkat I 2pi, ya kan? Berarti kan tetanya itu sendiri itu bisa digantikan dengan 2pi. Makanya untuk yang cos 2pi itu dari mana? Dari situ, ya. Cos 2pi. Cos 2pi berapa? Cos 360 berarti 1. Ditambah I sin 2pi. Sin 2pi. Sin 360 berarti 0. 1 tambah 0 dikuadratkan berarti 1. 1 dikali 16 berarti 16. Jelas ya? Jadi hasil dari 1 plus I pangkat 8 sama dengan 16. Contoh yang kedua yang perlu kita perhatikan sama, tetapi ada theta yang berbeda nanti ya. Hitunglah akar dari negatif 64. Ya, akar dari negatif 64. Ini sebenarnya kalau dituliskan itu nanti negatif sama aja ya, negatif 64 dipangkat 1/4. Dalam bidang kompleks Z ya, itu sama aja, ininya itu min 64 ya. Nanti titiknya adalah min 64,0 ya, sebagaimana ini dilihat di gambar yang sebelah kiri ini ya, bahwa ada di sebelah kiri itu di sebelah kiri di sini itu ada R ya 64. Kenapa ini sebagai sumbu X? Maka dia bilang real, berarti ini real ya, real sebagai sumbu X. Nah, kita bisa nuliskan min 64. Y-nya mana? Y-nya 0. Ya sudah, berarti pas di titik 0 di sini berarti ya, di sini. Nah, ini kita bisa melihat bahwa dari sumbu X yang positif ya sampai ke 180 derajat. Makanya untuk theta itu bisa tuliskan theta sama dengan pi. Nah, seperti itu. Sehingga bersesuaian dimanapun berada R-nya dia 64. Sehingga kalau Z-nya min 64, R-nya otomatis positif 64. Tetanya apa? Tetanya kita menggunakan pi ya ditambah 2pi dikali N. Nah, 2pi dikali N dengan N itu dari 0 sampai tak hingga ya. Oke. Kita akan melihat bahwa dipolar seperti apa ya. Dalam bentuk polar seperti apa. Nanti kan bisa kelihatan. Selanjutnya kalau Z-nya itu kita pangkatkan 1/4, kan tadi saya bilang kalau di soal itu Z-nya pangkat 1/4. Maka kita bisa melihat bahwa RE theta-nya itu bisa dipangkatkan 1/4 sehingga nanti berefek pada sin cos-nya. Nah, bentuk polarnya seperti apa? Ya. Untuk yang bagian akar R ya, pangkat R pangkat 1/n itu bisa dijadikan kita seperti ini ya. Min 64 pangkat 1/4 atau dalam bentuk akar seperti itu. Sama dengan ya, 64 kan sama dengan 2 pangkat 6. 4-nya tetap ya. Kalau dibuat akarnya hilang jadi pangkat itu 2 pangkat 6 dipangkatin 1/4. Kalau 6 sama 4 dicoret-coret dibagi 2 ya.
masing-masing dibagi 2 jadinya 2 pangkat 3 per 2. Atau saya tuliskan 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 1 ini 2 akar 2 maksudnya. Ini kan nilainya sama. Karena kan kalau 2 akar 2 itu sama dengan 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat setengah. Pangkatnya dijumlahkan kan 1 tambah setengah atau 3 per 2 ya. 3 per 2. Atau kita bisa menuliskan dalam bentuk pangkat seperti ini. Nah, tetanya seperti apa? Tetanya adalah kita dari 0 dulu ya. Misalnya kalau n-nya 0, maka di sana ada pi. Tetapi karena n-nya itu 1/4 ya. Nah, berarti nanti hubungannya sama pi per 4. Pi per 4 ini diperoleh dari bagaimana tadi kan pi berarti 180. 180 kan dibagi dengan 4 itu berarti 45 ya. Theta kan tadi nulisnya NP ya. Nah, karena n-nya itu 1/4 berarti dikali pi, NP berarti 1/4 dikali pi berarti 1/4 pi. Kemudian untuk yang selanjutnya itu karena pertambahannya adalah 2 NP ya. Maka nanti di yang kedua itu ditambah ya 2 pi per 2 pi per 4 ya. Pokoknya n-nya diganti 1/4. 1/4 dari mana? Ya tadi. Karena di soal z-nya itu pangkat 1/4.